menjernihkan relasi dari ego dan tuntutan. Bukan cinta yang kurang, tapi rasa cukup yang menghilang. Dalam relasi, syukur sering disalahpahami sebagai pasrah atau bertahan dalam kondisi yang tidak ideal. Padahal, syukur bukan sekadar penerimaan pasif, ia adalah detok batin. Sebuah proses aktif untuk membersihkan jiwa dari racun-racun keluhan, keinginan berlebih, dan persepsi yang salah tentang pasangan. Syukur adalah bentuk kecerdasan spiritual yang membuka ruang dialog, memelihara kewarasan hati, dan menjaga cinta dari kehancuran karena tuntutan yang tak realistis. Syukur adalah lawan dari ananiah, keakuan yang berlebihan. Syukur relasional, menghargai, bukan memiliki. Pasangan adalah manusia, bukan objek. Maka mencintai tidak bisa dibangun dengan kata, "Kok kamu nggak bisa seperti yang aku mau?" Cinta yang sehat tumbuh dari syukur, bukan dari keluhan. Syukur melatih kita untuk melihat pasangan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana imajinasi kita. Ia membantu kita menghargai hal-hal kecil yang sering luput, proses yang sedang dijalani pasangan, kelebihan yang bisa dikembangkan, bukan hanya kekurangan yang harus diubah. Syukur mengalihkan fokus dari apa yang kurang ke apa yang sudah ada. Dan dalam banyak kasus, relasi tidak hancur karena kekurangan besar, tapi karena kebiasaan melihat kekurangan terus-menerus. Syukur versus ananiah, ego yang harus diredam. Ananiah, keakuan, adalah musuh utama dari cinta yang jernih. Ia berbicara dengan bahasa, "Kenapa aku terus yang mengalah? Kok aku nggak dihargai? Aku pantas dapat yang lebih baik." Saat ananiah berbicara, syukur terdiam. Tapi ketika syukur dibuka, ego mereda. Syukur adalah kemampuan untuk meletakkan ego dan membuka ruang komunikasi rendah hati. Bukan mengalah untuk menang, tapi mengerti untuk tumbuh. Bukan siapa yang paling benar, tapi apa yang paling menyelamatkan cinta. Dalam banyak relasi, pertengkaran yang panjang bisa diredam hanya dengan satu kalimat. "Terima kasih ya, sudah bertahan." Kalimat itu lebih ampuh dari 1000 argumen. Transformasi keluhan jadi kekuatan. Setiap keluhan menyimpan kebutuhan yang belum terpenuhi. Tapi jika hanya disimpan dan diledakkan, keluhan menjadi bom. Maka penting untuk mengubah keluhan menjadi kekuatan. Sharinglah dengan Sirkel Halakoh untuk diskusi simulasi. Bermuhasabah untuk mendudukan persoalan agar memperoleh solusi. Misalnya saja, ada permasalahan. Pasangan saya tidak romantis. Saya rindu dimengerti. Apa yang bisa saya sampaikan dengan cara yang lebih empatik? Kami sering berbeda pendapat. Apa nilai-nilai yang bisa kami sepakati untuk jadi dasar keputusan bersama? Transformasi ini tidak mudah, tapi sangat mungkin jika diawali dari syukur. Syukur sebagai rekalibrasi nilai. Syukur bukan penghibur palsu. Ia adalah rekalibrasi nilai. Ia membentuk ulang cara pandang kita terhadap pasangan, terhadap diri sendiri, dan terhadap makna relasi. Dalam rumah tangga, syukur menjadi fondasi. Menghindari sikap, membandingkan pasangan dengan orang lain. Mengurangi drama karena ekspektasi sosial. Menumbuhkan kesetiaan, bahkan saat perasaan sedang datar. Syukur menjadikan cinta tidak tergantung pada musim hati. Ia membuat cinta tetap hidup, meski tak selalu hangat. Dalil, syukur sebagai sistem penjernih relasi. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dalam konteks relasi, ini menjadi pengingat bahwa syukur mendatangkan tambahan kualitas hubungan, kedekatan, keberkahan, dan kematangan. Tanpa syukur, bahkan pasangan yang baik pun terasa mengecewakan. Tapi dengan syukur, pasangan yang biasa bisa menjadi sangat berarti. Dalam Quran Surat Al-Insan, ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur,
yang kami hendak mengujinya. Maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Pasangan bukan untuk menyenangkan kita setiap waktu, tapi untuk mengasah karakter dan menguji fitrah. Dalam ujian itu, pilihan kita adalah bersyukur atau terus-menerus merasa kekurangan. Latihan reflektif. Jurnal syukur relasional. Pilih dan tuliskan beberapa hal kecil yang bisa kamu syukuri hari ini dari pasangan atau orang yang kamu cintai. Kemudian, tambahkan afirmasi positif tentang kesyukuran. Aku bersyukur bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku belajar mencintai dalam keterbatasan. Berdoalah, ya Allah, ya Kafi, cukupkan aku dengan apa yang telah Engkau beri. Bukakan mataku untuk melihat kebaikan dalam kekurangan. Dan lembutkan lidahku untuk lebih banyak bersyukur daripada menuntut. Jadikan cinta ini jernih, bukan karena tak ada masalah, tapi karena ada Engkau di tengah-tengahnya. Amin.